Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, apakah ini tabu kaisar perisai petir emas? Dengan perisai petir emas di sekeliling tubuhnya, Chu Feng berbalik untuk bertanya pada Zhan Yuanmo. Ini, untuk dapat memanfaatkan perisai petir emas sedemikian rupa, pahlawan muda Chu Feng telah sepenuhnya memahami kedalaman keterampilan bela diri. Zhan Yuanmo mengangguk berulang kali. Kekaguman dan keheranan juga memenuhi matanya. Sementara tabu kaisar perisai petir emas adalah salah satu keterampilan bela diri, yang relatif lebih mudah dipelajari di antara 13 keterampilan bela diri, itu masih benar-benar tak terbayangkan bagi Chu Feng untuk dapat menangkapnya hanya dalam waktu singkat. Kapak perang senior, bagaimana menurutmu? Tanya Chu Feng. Memang benar, kamu telah menguasai keterampilan bela diri ini. Kapak perang era kuno berbicara dengan pujian. Karena kedua senior telah mengakuinya, aku akan melanjutkannya, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia menonaktifkan tabu kaisar perisai petir emas. Kemudian, ia melepaskan keterampilan bela diri kaisar tabu lainnya. Ini juga salah satu dari keterampilan perang tabu kaisar klan perang era kuno. Setelah melepaskan keterampilan bela diri kaisar tabu kedua, Chu Feng terus melepaskan lebih banyak keterampilan bela diri. Hanya dalam waktu singkat, Chu Feng telah melepaskan semua keterampilan bela diri yang berjumlah 13. Aku tidak sedang bermimpikan, ini benar-benar nyata. Kakak perempuan, beri aku tamparan di wajah agar aku bisa melihat apakah ini mimpi atau bukan, ucap Zhan Lingtong yang sangat heran, sehingga mulutnya ternganga lebar. Itu nyata, hanya saja, ini terlalu tak terbayangkan. Lebih tepatnya, bagaimana dermawan bisa mencapai itu? Mungkinkah dia bukan manusia, tetapi apakah dia dewa? Ucap Zhan Lingling yang juga sangat heran. Emosi yang rumit memenuhi matanya yang indah, itu saat dia menatap Chu Feng. Pada saat itu, sebagian besar orang yang hadir memiliki ekspresi yang sama dengan Zhan Lingling. Karena bagaimanapun, mereka tahu bahwa semua keterampilan bela diri itu sangat sulit dipelajari. Bahkan tabu kaisar yang paling sederhana seperti perisai petir emas, itu seharusnya tidak dapat dikuasai dengan sukses dalam waktu sesingkat itu. Namun demikian, Chu Feng benar-benar berhasil sepenuhnya menguasai semua 13 keterampilan bela diri. Dia bahkan mampu dengan leluasa melepaskan 3 keterampilan bela diri tabu leluhur. Dengan demikian, mereka merasa bahwa itu sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Chu Feng secara alami bukan dewa. Terutama ada 2 aspek mengapa dia bisa memahami keterampilan bela diri itu begitu cepat. Pertama, kultivasi Chu Feng saat ini adalah dari leluhur marsial peringkat 7. Untuk Chu Feng saat ini, terlepas dari apakah itu mungkin toleransi dalam tubuhnya terhadap keterampilan bela diri, atau kendalinya terhadap kekuatan bela diri, mereka berdua telah mencapai kondisi di mana ia dapat dengan mudah menangani keterampilan bela diri itu. Adapun alasan mengapa Chu Feng bisa melepaskan keterampilan bela diri itu setelah mengetahui metode pelatihan, dan mencapai penguasaan yang bahkan lebih besar daripada mereka, yang telah menghabiskan ratusan tahun mempelajari keterampilan bela diri itu karena dari aspek keduanya. Ini juga merupakan aspek yang paling penting, yaitu, di dalam dantian Chu Feng ada slip bambu yang memancarkan aura era kuno. Slip bambu itu telah memungkinkan Chu Feng memiliki tingkat pemahaman yang sama sekali baru terhadap keterampilan bela diri. Itu menyebabkan keterampilan bela diri Chu Feng menjadi lebih kuat, daripada yang lain dari tingkat yang sama. Yang paling penting adalah, setelah Chu Feng mengalami serangan balasan dari Evil God Sword, bahwa slip bambu era kuno menjadi lebih kuat, dan memungkinkan Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih tajam tentang keterampilan bela diri. Selama Chu Feng mencapai kultivasi di mana dia bisa mengendalikan keterampilan bela diri tertentu, dia dapat dengan segera belajar keterampilan bela diri itu jika dia melihatnya. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng yang menguasai ke-13 keterampilan bela diri perang klan era kuno, tapi ia juga berhasil memahami sepenuhnya keterampilan bela diri klan surgawi klan, termasuk tabo ancestor pemindahan Thundercloud. Aku tidak pernah berharap, bahwa kamu akan dapat memahami semuanya dengan begitu cepat. Tidak heran Lord Warsword memilihmu.
Lagi pula, prestasimu benar-benar mencengangkan, ucap si kapak perang. Pada saat itu, tidak hanya kerumunan yang berseru kagum, bahkan kapak perang era kuno, terpencil, dan agung memuji Chu Feng. Chu Feng, bagi kamu untuk dapat memahami semua keterampilan bela diri dalam waktu singkat, itu pasti bukan karena kemampuan pemahaman bawaan kamu. Kamu pasti telah menemukan peluang-peluang yang sangat besar, bukan? Tanya kapak perang era kuno. Peluang kesempatan yang sangat besar. Mendengar itu, hati Chu Feng bergerak. Memang benar, ketika dia telah mendapatkan slip bambu era kuno, dia tahu bahwa itu adalah peluang kesempatan. Namun saat itu, Chu Feng hanya peduli tentang mendapatkan sumber daya kultivasi, sehingga ia bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi. Saat itu, slip bambu era kuno tidak dapat dianggap sebagai peluang yang sangat besar. Namun demikian, semuanya benar-benar berbeda sekarang. Di depan Chu Feng saat ini, slip bambu era kuno dipenuhi dengan kekuatan misterius dan tak tertandingi. Lebih jauh lagi, apa yang slip bambu dari era kuno berikan kepadanya, itu memang bukan hal-hal yang bisa diberikan sumber daya kultivasi kepadanya. Mungkin itu seperti yang dikatakan kapak perang era kuno, dan slip bambu era kuno memang merupakan peluang besar yang dimiliki Chu Feng. Aku tidak peduli peluang-peluang seperti apa yang kamu temui, namun mereka yang telah menemukan peluang-peluang besar memiliki kekayaan besar. Sejak zaman kuno, para ahli mungkin memiliki pengalaman berbeda. Namun demikian, satu hal yang identik dengan mereka. Itu artinya, mereka semua memiliki kekayaan besar. Dan kamu sudah memiliki aspek yang paling penting ini untuk menjadi seorang ahli besar. Itu adalah keberuntungan, kata kapak perang era kuno kepada Chu Feng. Kekayaan besar, tidak heran pahlawan muda Chu Feng begitu kuat. Pada saat itu, pasukan perang klan era kuno merasa semakin kagum dan iri pada Chu Feng. Sementara bakat mereka mungkin lebih rendah daripada Chu Feng, tapi ternyata sekarang bahkan kekayaan mereka lebih rendah daripada Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri, dan tidak merasa kagum untuk Chu Feng? Tiba-tiba saja, kapak perang era kuno bertanya pada Chu Feng. Aku tidak mau menjaga tempat ini dan menjalani sisa hidup aku dalam bersembunyi. Chu Feng, bisakah kamu membawaku keluar dari sini untuk bertarung di langit berbintang yang luas, di dunia luar yang tak terbatas? Tanya si kapak perang. Tuanku, apa yang kamu? Seru semua anggota klan perang era kuno dengan kagum setelah mendengar kata-kata itu. Mereka memiliki ekspresi seolah-olah mereka telah diberi makan kotoran. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kapak perang era kuno ingin mengikuti Chu Feng dan meninggalkan tempat ini. Senior, kamu, seru Chu Feng. Jangankan yang lain, bahkan Chu Feng merasa sangat terkejut. Aku akan mempertimbangkan bahwa kamu telah menyetujuinya, ucap si kapak perang. Namun sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, kapak perang era kuno berubah menjadi sinar emas dan memasuki dahi Chu Feng. Bas-bas. Saat berikutnya, Chu Feng merasakan kekuatan kapak perang era kuno. Kekuatan itu sekarang berada di bawah kendalinya. Wow, Chu Feng, kamu benar-benar mendapat untung besar hari ini. Kamu benar-benar mendapatkan keterampilan rahasia era kuno lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa masih sangat sulit bagimu untuk mengendalikan pedang perang era kuno dengan kekuatanmu saat ini? Bagaimana dengan kapak perang era kuno ini? Kapak perang era kuno ini seharusnya tidak terlalu sulit dikendalikan. Karena bagaimanapun, bahkan lelaki tua itu mampu menggunakannya. Dia saja bisa, maka kamu juga seharusnya juga bisa menggunakannya sesuka hati, ucap ratu dengan sangat bersemangat. Adapun Chu Feng, meskipun dia sangat terkejut, tapi dia juga merasa sangat senang. Itu seperti yang dikatakan si ratu, meskipun pedang perang era kuno sangat kuat, namun itu terlalu kuat. Bahkan jika Chu Feng bisa memaksa dirinya untuk menggunakan pedang perang era kuno, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan sebenarnya. Namun, kapak perang era kuno ini berbeda. Meskipun itu jauh lebih lemah daripada pedang perang era kuno, tapi itu tidak memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi penggunanya. Paling tidak, Chu Feng akan dapat menggunakan kapak perang era kuno sekarang juga. Jadi bagi Chu Feng, mendapatkan kapak perang era kuno adalah hal yang hebat. Hanya saja, Chu Feng masih merasa ragu. Dia tidak tahu apakah klan perang era kuno setuju atau tidak membawa kapak perang era kuno atau tidak. Karena bagaimanapun, tombak perang era kuno sudah diambil oleh Zhan Haichuan. Saat ini, hanya dua keterampilan rahasia yang tersisa di klan perang era kuno.
Sekarang Chu Feng telah datang, dan dia akan membawa keduanya pergi. Bagi klan perang era kuno, ini akan menjadi kerugian besar. Ini, apa yang kita lakukan tentang ini? Tuanku, katakan apa yang harus kita lakukan. Lord War Axe benar-benar, seru kerumunan. Benar saja, para anggota klan perang era kuno berada dalam kekacauan total. Ini terutama bagi para tetua, mereka semua memiliki ekspresi depresi di wajah mereka. Itu sudah jelas, mereka tidak dapat menerimanya. Ini adalah keputusan Lord War Axe. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita menuntut Lord War Axe dari pahlawan muda Chu Feng? Jika kita melakukan itu, kita akan melawan keinginan Lord War Axe. Kami benar-benar tidak dapat melakukan hal seperti itu, kata Zhan Yuanmo. Tapi tuanku, jika kita melakukan itu, klan perang era kuno kita tidak akan memiliki satu keterampilan rahasia yang tersisa. Kita akan menjadi sama dengan klan mengerikan. Apa yang harus kita sampaikan kepada generasi masa depan kita? Seorang tetua berkata. Memang benar, apa yang kamu semua katakan sangatlah benar. Tanpa keterampilan rahasia, kita akan kehilangan warisan kita. Namun, kalian semua harus mengerti ini. Paling tidak, klan perang era kuno kita masih ada sampai sekarang. Tidakkah kamu semua tahu, mengapa klan perang era kuno kita masih ada? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, apakah hidup kita yang lebih penting, atau keterampilan rahasia yang lebih penting? Zhan Yuanmo bertanya dengan nada dingin. Mendengar kata-kata itu, para tetua terdiam. Mereka tentu saja tidak akan lupa bahwa, jika itu bukan karena Chu Feng, mereka sudah dimusnahkan oleh klan mengerukan era kuno. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa mewariskan apapun kepada generasi mendatang. Dengan mengingat bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka, mereka juga ingat bahwa Chu Feng tidak lagi sebanding dengan saat itu. Jika Chu Feng menolak untuk menyerahkan keterampilan rahasia kepada mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Jadi, karena kapak perang era kuno telah memutuskan untuk mengikuti Chu Feng, maka itu sudah menjadi milik Chu Feng, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengambilnya. Tepat pada saat semua orang diam, Zhan Yuanmo berjalan ke arah Chu Feng. Dengan ekspresi minta maaf di wajahnya, dia menggenggam tinjunya pada Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, orang tua ini mengerti betul mengapa Lord War Axe memilihmu. Hanya saja, pria tua ini memiliki permintaan yang lancang. Aku ingin tahu, apakah pahlawan muda Chu Feng mungkin bersedia menyetujuinya? Ucap Zhan Yuanmo. Persetan, apa yang orang tua ini coba lakukan? Dia tidak mungkin berpikir untuk membiarkanmu meninggalkan kapak perang era kuno bukan? Aku awalnya berpikir bahwa dia berbeda dari yang lain. Tapi ternyata, dia yang paling tak tahu malu dari mereka semua, si ratu berbicara dengan cara yang sangat jijik. Ratu, jangan pikirkan hal seperti itu. Aku tidak berpikir senior ini adalah individu seperti itu, ucap Chu Feng yang mulai menenangkan si ratu. Kemudian dengan nada yang sangat sopan, dia berkata kepada Zhan Yuanmo. Senior, tolong bicara, ucap Chu Feng. Kalau begitu pahlawan muda Chu Feng, aku akan berbicara terus terang. Baik pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno adalah keterampilan rahasia klan perang era kuno kita, yang telah diwariskan selama beberapa generasi. Meskipun mereka telah memilihmu, namun tetap saja mereka milik klan perang era kuno kita. Jika di masa depan, ketika kamu tidak lagi membutuhkan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno lagi, aku berharap bahwa kamu tidak akan meneruskannya kepada orang lain, dan sebaliknya meneruskannya ke keturunan perang era kuno kita klan, kata Zhan Yuanmo. Ternyata Zhan Yuanmo tidak berencana untuk menuntut keterampilan rahasia itu. Tapi sebaliknya, ia menyetujui Chu Feng mendapatkan dua keterampilan rahasia yang hebat each. Dia hanya ingin Chu Feng mengembalikan mereka ke klan perang era kuno, itu jika dia tidak lagi membutuhkan mereka di masa depan. Tentu saja, Chu Feng ini pasti akan melakukan itu, balas Chu Feng sambil mengangguk. Terima kasih atas niat baik kamu, ucap Zhan Yuanmo. Melihat bahwa Chu Feng telah menyetujuinya, Zhan Yuanmo mengungkapkan senyum santai. Kemudian, Chu Feng mulai mengobrol dengan Zhan Yuanmo dan yang lainnya tentang banyak hal. Begitu mereka mulai, mereka mengobrol sepanjang malam. Ketika hari kedua tiba, Chu Feng mulai mengucapkan selamat tinggal kepada kerumunan. Karena Chu Feng tidak termasuk di sana, ia secara alami tidak akan tinggal di sana selamanya. Dia harus kembali ke 100 Refinements Ordinary Realm segera.
Adapun orang-orang dari domain klan perang kuno, mereka tidak bisa menemukan alasan untuk menghentikan Chu Feng meninggalkan keduanya. Hanya saja, ketika leluhur mereka menciptakan domain klan perang kuno, dia telah menyegelnya. Itulah juga alasannya, mengapa orang-orang dari klan perang era kuno dan klan Monstrous era kuno telah terperangkap di sana sepanjang waktu. Meskipun Chu Feng telah mengungkapkan bakat luar biasa, dan membuat orang-orang dari klan perang era kuno merasa penuh kekaguman dan kebanggaan terhadapnya, tapi mereka masih tidak dapat menentukan apakah Chu Feng akan dapat meninggalkan domain klan perang kuno atau tidak. Hanya saja, Chu Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri. Karena dia bisa masuk, maka dia merasa bahwa dia pasti akan bisa pergi. Pada saat itu, Chu Feng dan orang-orang dari klan perang era kuno semuanya tiba di tempat di mana Chu Feng jatuh. Itu ketika ia tiba di domain kuno klan perang, dan tempat di mana Chu Feng pertama kali bertemu Zhan Lingtong. Lingtong, aku akan pergi. Di masa depan jika kamu pernah memutuskan untuk mencoba meninggalkan tempat ini, kamu harus memilih lokasi ini, kata Chu Feng kepada Zhan Lingtong. Kakak Chu Feng, maksudmu mengatakan ini adalah, bahwa tempat ini adalah lokasi terlemah di domain kuno klan perang? Tanya Zhan Lingtong. Tidak, ini bukan tempat terlemah. Jika ruang di atas domain klan perang kuno adalah benteng, maka ruang di atas sini adalah gerbang. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menembus penghalang penyegel tempat ini, maka ini akan menjadi satu-satunya tempat di mana seseorang bisa keluar dari sini, kata Chu Feng kepada Zhan Lingtong. Saat teknik formasi Chu Feng tumbuh lebih kuat, mata surgawinya juga tumbuh lebih kuat lagi. Pada awalnya, dia tidak dapat melihat pembentukan formasi di atas tempat itu. Namun pada saat itu, dia samar-samar bisa melihatnya. Selanjutnya, dia berhasil menemukan jalan keluar ke pembentukan formasi itu. Pantas saja, tidak heran klan perang kami tidak bisa pergi. Mendengar kata-kata itu, semua anggota klan perang era kuno tiba-tiba tersadarkan. Selain itu, bahkan dengan itu yang terjadi, seseorang tidak akan bisa pergi tanpa kultivasi yang memadai, kata Chu Feng. Lalu kakak Chu Feng, tingkat kultivasi apa yang harus seseorang butuhkan untuk keluar? Zhan Lingtong buru-buru bertanya. Kultivasi mereka setidaknya harus berada di leluhur marsial. Namun demikian, bakat seseorang juga terkait dengan ini. Karena itulah, sangat sulit untuk menilainya. Selain itu, aku akan memberitahumu tentang ini. Dunia di luar jauh lebih berbahaya daripada di sini. Kecuali kamu merasa bahwa domain klan perang kuno benar-benar tidak dapat menahan kamu lagi, namun akan lebih baik bagi kamu untuk terus tinggal di sini bersama klan kamu, kata Chu Feng kepada Zhan Lingtong. Chu Feng merasa bahwa Zhan Lingtong adalah anak yang sangat baik. Namun, baik temperamennya maupun kekuatannya saat ini tidak cocok untuk dunia luar. Aku mengerti kakak Chu Feng. Setelah mendengar tentang dunia luar dari kamu, aku sebenarnya juga merasa bahwa tinggal di domain klan perang kuno bersama keluarga aku cukup bagus. Selain itu kakak Chu Feng, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jika memungkinkan, silakan kembali mengunjungi kami sesering mungkin, kata Zhan Lingtong kepada Chu Feng. Keengganan memenuhi matanya saat dia menatap Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng bukan hanya teman baginya, namun dia juga adalah idolanya. Jika memungkinkan, aku pasti akan kembali mengunjungi semua orang. Semua orang, jaga diri baik-baik, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya ke kerumunan. Kemudian, Chu Feng melangkah maju dan melayang ke udara. Seperti naga air yang meninggalkan laut, dia menembak lurus ke arah langit. Pada saat itu, klan perang era kuno sangat memperhatikan Chu Feng dengan tatapan tetap. Yang terkandung di mata mereka adalah kekhawatiran, keraguan, dan keengganan untuk berpisah. Meskipun Chu Feng memiliki bakat luar biasa, tapi mereka masih tidak dapat memastikan apakah Chu Feng akan dapat meninggalkan domain kuno War Clan atau tidak. Karena bagaimanapun, ini adalah formasi besar yang dibuat oleh leluhur mereka. Namun demikian, Chu Feng segera menghilang. Bukan karena Chu Feng telah terbang di luar garis pandang orang banyak, tetapi dia benar-benar menghilang. Itu seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Pahlawan muda Chu Feng tampaknya telah berhasil, kata Zhan Yuanmo. Pada saat itu, sebagian besar orang semuanya memikirkan hal yang sama dengan Zhan Yuanmo. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng telah berhasil. Namun setelah memastikan bahwa Chu Feng telah berhasil pergi, mereka mulai merasakan kehilangan.
Adapun alasan mengapa, mereka masing-masing memiliki alasan masing-masing. Beberapa orang merasa bahwa keberadaan Chu Feng akan membawa perubahan pada domain klan perang kuno, bahwa kepergian Chu Feng akan menyebabkan domain klan perang kuno memiliki sukacita yang jauh lebih sedikit. Ada juga orang yang murni enggan berpisah dengan Chu Feng. Contohnya adalah kakak beradik Zhan Lingtong dan Zhan Lingling. Tentu saja, ada juga banyak orang yang enggan berpisah dengan keterampilan rahasia klan perang era kuno mereka. Namun sayangnya, Chu Feng benar-benar sudah pergi. Chu Feng saat ini berada di alam lain, dan dia mengambang di udara. Di bawahnya ada dataran luas, dan dataran luas itu sangat sunyi dan tak berpenghuni. Bahkan tidak ada satu tanaman pun yang terlihat. Chu Feng turun dari langit dan berdiri di dataran itu. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa mengenai tempat itu. Bahkan ketika dia mengaktifkan mata surgawinya, Chu Feng tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun demikian, Chu Feng tahu bahwa dia benar-benar telah meninggalkan domain klan perang kuno, dan kembali ke 100 Refinements Ordem Realm. Senior klan perang era kuno itu benar-benar luar biasa kuat. Jika aku tidak mengalaminya sendiri, aku benar-benar tidak akan pernah percaya domain kuno klan perang tersembunyi di atas dataran luas ini. Chu Feng tersentak kagum. Berhentilah merasa tersentuh dengan domain klan perang kuno. Apa yang perlu kamu pastikan saat ini adalah, situasi saat ini di 100 Refinements Ordinary Realm, kata si ratu. Itu benar, meskipun 2 tahun tidak lama, tapi itu juga tidak pendek. Bagi sebagian orang, mereka tidak akan dapat membuat kemajuan dalam kultivasi dalam waktu 2 tahun. Jadi, periode 2 tahun sama sekali tidaklah penting. Namun bagi orang lain, mereka dapat mencapai banyak hal dalam waktu 2 tahun. Di antara yang terakhir adalah Wang Qiang dan Zhao Hong. Aku ingin tahu, seperti apa kultivasi mereka sekarang, seru Chu Feng. Itu tidak seperti kamu. Apakah kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan kedua teman kamu? Kenapa kamu malah khawatir tentang kultivasi mereka? Ai Ratu berkata dengan sangat heran. Meskipun aku benar-benar menyinggung klan surgawi Kong, lalu Wang Qiang dan Zhao Hong pasti akan terlibat dengan itu, namun aku percaya pada mereka. Mereka berdua bukan orang bodoh. Mereka pasti akan dapat melindungi diri mereka sendiri, kata Chu Feng. Itu memang benar. Namun, bukankah kamu harus khawatir tentang situasi klan surgawi Kong? Saat itu, para bajingan dari Kong Heavenly Clan memperlakukanmu dengan sangat buruk. Mereka terlalu berlebihan. Meskipun kamu hampir memusnahkan mereka semua dengan meminjam kekuatan dari pedang dewa jahat, tapi itu tetap saja sesuatu yang pedang dewa jahat lakukan, dan bukan kamu yang melakukan. Aku merasa kamu harus pergi dan secara pribadi memberikan mereka pelajaran. Kamu harus memberi tahu mereka bahwa kamu, Chu Feng, tidak mudah untuk diintimidasi, kata si ratu. Memang benar, aku harus menyelesaikan utang dengan klan surgawi Kong. Namun, kita dapat menempatkan masalah ini ke samping untuk saat ini. Aku pertama-tama harus menemukan Wang Qiang dan Zhao Hong dulu, kata Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, tatapan Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Pada saat itu, tidak ada gerakan ke arah yang terlihat Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng dapat melihat sesuatu yang sangat berbeda. Ada sekelompok besar orang dengan anggun bergegas menuju lokasinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.